Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezi Ulfa, NPM 1914151025 dari mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah klimatologi dengan judul jurnal yang saya ambil, yaitu Strategi Pengelolaan Hutan Tanaman Industri untuk mitigasi perubahan iklim melalui skema REDD+. Pokok bahasannya pada presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang yang pertama yaitu sumber emisi paling besar berasal dari kegiatan alih guna lahan serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Yang kedua yaitu data tahun 2012 menyebutkan emisi GRK Indonesia turun. Yang ketiga, REDD berarti mengurangi emisi seperti dalam lawas RED dan degradasi hutan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendukung tercapainya target reboisasi atau rehabilitasi. Yang kedua, mendukung tercapainya target penanaman untuk produksi hutan tanaman industri atau HTI dan hutan tanaman rakyat atau HTR. Yang ketiga, mendukung tercapainya pengembangan kegiatan kesatuan pengelolaan hutan KPH. Metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu, pengumpulan data, dan analisis data. Lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di hutan tanaman industri PT Finantara Intiga atau PTFI tanggal 2 Desember 1996. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Penelitian ini akan menganalisis faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman. Kemudian dilakukan identifikasi dan evaluasi. Faktor internal yang teridentifikasi dan dievaluasi ada 3 aspek. Yang pertama produksi, yang kedua ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup, yang ketiga sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan faktor eksternal meliputi pertama kebijakan dan politik daerah, yang kedua kebijakan dan politik nasional, dan yang ketiga kebijakan dan politik internasional. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan, usaha, atau investasi dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Faktor internal dan eksternal dalam penyusunan strategi pengelolaan HTI PT Finantara Intiga untuk REDD+. Yang pertama yaitu kekuatan terdiri dari 1. Mempunyai cadangan stok karbon total. Kedua, mempunyai kemampuan untuk mensekwestrasi karbon dioksida. 3. Komitmen perusahaan untuk mengelola hutan secara lestari. Kelemahan terdiri dari yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang masih rendah. Kedua, lemah dalam mengatasi gangguan keamanan. 3. Masih rendahnya kemampuan merealisasikan target penanaman. Peluang kebijakan internasional dalam mitigasi perubahan iklim melalui REDD+. Kedua, dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan REDD+. Ketiga, keberadaan institusi lain. Ancaman. Yang pertama, potensi perubahan oleh pemerintah pusat. Kedua, lemahnya kepastian dan penegakan hukum. Ketiga, masuknya aktor lain yang memiliki kekuatan lebih besar. Matriks pengembangan strategi pengelolaan HTI PT Finantara Intiga untuk REDD+, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ancaman atau threats, disingkat T. Yang pertama yaitu potensi perubahan kebijakan fungsi kawasan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kedua, lemahnya kepastian dan penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan. Ketiga, masuknya aktor lain yang mempunyai kekuatan yang lebih besar. Faktor internal ancaman threats ini terbagi menjadi 2.
strategi ST dan strategi WT. Strategi ST yang pertama, melakukan sinkronisasi perencanaan di tingkat unit manajemen HTI PT Finantara Intiga. Kedua, meningkatkan kualitas manajemen perusahaan. Ketiga, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga dan kemantapan dan keamanan kawasan. Keempat, mendorong terwujudnya good forestry governance. Selanjutnya, strategi WT. Yang pertama, mendukung terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Kedua, membuat terobosan kerjasama dengan perusahaan lain yang lebih berpengalaman dan lebih kuat sumber dayanya. Faktor eksternal, peluang atau opportunity disingkat dengan O. Yang pertama yaitu kebijakan internasional dalam mitigasi perubahan iklim melalui REDD+. Kedua, dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dalam pelaksanaan REDD+. Ketiga, keberadaan institusi lain yang bisa membantu pelaksanaan REDD+. Peluang ini memiliki dua strategi, yaitu strategi SO dan strategi WO. Strategi SO yang pertama, mengimplementasikan dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan teknis agar PT Finantara Intiga bisa masuk dalam skema REDD+. Kedua, meningkatkan kualitas manajemen PT Finantara Intiga dalam sistem pengukuran stok karbon dengan bantuan institusi lain untuk memastikan MRV bisa dilaksanakan dengan baik. Ketiga, meningkatkan kualitas kerjasama dengan lembaga lain dan masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi WO. Yang pertama, mendukung terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH yang menaungi areal PT Finantara Intiga untuk menjamin kemantapan dan keamanan kawasan hutan. Kedua, meningkatkan kualitas manajemen PT Finantara Intiga dengan bantuan pihak lain untuk menjamin tercapainya peningkatan stok karbon dan pengelolaan hutan. Perhitungan skor faktor internal dan eksternal untuk menentukan grand strategi. Tabel yang pertama yaitu membahas tentang kelemahan atau weakness. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, tata batas, dan penggunaan areal oleh pihak lain di luar sektor kehutanan yang masih rendah. Memiliki bobot 0,073, peringkat 6,67, dan skor 0,484. Kedua, masih lemahnya perusahaan dalam mengatasi gangguan keamanan hutan yang berpotensi terjadinya illegal logging. Memiliki bobot 0,057, peringkat 7,33, dan skor 0,416. Ketiga, masih rendahnya kemampuan merealisasikan target penanaman. Memiliki bobot 0,054, peringkat 5,33, dan skor 0,286. Jumlah keseluruhan bobot 0,183 dan jumlah keseluruhan skor 1,186. Tabel kedua membahas tentang kekuatan atau strength. Yang pertama, mempunyai cadangan stok karbon total pada umur 1 hingga 7 tahun sebesar 690,73 ton. Memiliki bobot 0,063, peringkat 3, skor 0,189. Kedua, mempunyai kemampuan untuk mensekuestrasi karbon dioksida 717,999,37 ton per tahun, memiliki bobot 0,069, peringkat 3,6, dan skor 0,250. Ketiga, tersedia data dan sistem pengukuran pertumbuhan dan stok tanaman yang baik yang menjamin kepastian MRV dan REDD+. Memiliki bobot 0,069, peringkat 4,8, dan skor 0,333. Keempat, komitmen perusahaan untuk mengelola hutan secara lestari memiliki bobot 0,076, peringkat 4,8, dan skor 0,363. Kelima, kemampuan perusahaan untuk memenuhi sertifikasi pengelolaan hutan lestari baik internasional maupun nasional memiliki bobot 0,073, peringkat 4,8, dan skor 0,348. Keenam, pengalaman kerjasama dengan masyarakat memiliki bobot 0,076, peringkat 4,4, dan skor 0,333. Jumlah keseluruhan bobot yaitu 0,428 dan jumlah keseluruhan skor
1,817. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, kebijakan internasional dalam mitigasi perubahan iklim melalui REDD+. Kedua, dukungan pemerintah, pusat, dan daerah dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dalam pelaksanaan REDD+. Ketiga, keberadaan institusi lain yang bisa membantu pelaksanaan REDD+. Dengan jumlah bobot 0,211 dan jumlah skor 1,625. Selanjutnya yaitu yang pertama, potensi perubahan kebijakan fungsi kawasan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki bobot 0,050, skor 0,336, dan peringkat 6,667. Kedua, lemahnya kepastian dan penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan memiliki skor 0,555, bobot 0,069, dan peringkat 8,000. Ketiga, masuknya aktor lain yang mempunyai kekuatan lebih besar yang berpotensi mengganggu kemantapan kawasan, memiliki skor 0,360, memiliki bobot 0,060, dan peringkat 6,000. Jumlah keseluruhan skor 1,251 dan jumlah keseluruhan bobot 0,180. Selisih faktor internal dan eksternal, yaitu selisih faktor internal atau kekuatan dikurangi kelemahan, dan selisih faktor eksternal peluang dikurangi ancaman adalah positif. Maka perpotongan antara faktor internal dan eksternal terletak pada kuadran 1. Pada kuadran 1, prioritas strategi yang akan digunakan adalah strategi agresif, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pengelolaan HTI untuk menjalankan kewajiban pemberdayaan masyarakat dan meredam potensi konflik. Kedua, usulan strategi agresif bersifat fleksibel. Ketiga, bentuk strategi agresif adalah mengimplementasikan dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan teknis. Keempat, strategi agresif adalah dengan menggunakan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kelima, prioritas strategi yang akan digunakan agar pengelolaan HTI oleh PT Pinantara Intiga dapat masuk dalam skema REDD+ adalah strategi agresif. Yang terakhir, strategi pada kuadran 2, 3, dan 4, dan kombinasi untuk melengkapi strategi prioritas. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.